Kasus COVID-19 di Indonesia kembali pecah rekor. Kasus harian COVID-19 di Indonesia bertambah 40.427 hari Senin kemarin. Kabar baiknya, pasien sembuh juga bertambah 34.754 orang. Tapi ada 891 pasien COVID-19 yang meninggal dunia selama 24 jam terakhir. Kasus terbanyak masih di Jakarta. Jumlahnya 14.619 kasus. Disusul Jawa Barat hampir 8.000 kasus. Lalu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten dengan jumlah orang yang positif terinfeksi COVID-19 masing-masing lebih dari 2.000 orang. Meningkatnya kasus di Jakarta, menurut Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, karena makin banyaknya testing dan tracing yang dilakukan Pemprov DKI. Atas akumulasi penyebab yang muncul sejak April lalu, yakni mudik dan tak ketatnya pemerintah atas mobilitas orang dari luar negeri hingga menimbulkan berbagai varian baru di Indonesia. Jadi kalau memang kasusnya masih tinggi, itu salah satu selain disebabkan karena dulu masih dampak daripada libur akhir Idul Fitri, kemudian juga silaturahmi, masuknya arus balik dari daerah, ada varian baru dari Afrika, dari Inggris, dari India, apalagi tambah lagi ada Delta. Nah, salah satu yang memberikan kontribusi besar terhadap kasus aktif adalah banyaknya testing. Sehingga dengan banyaknya testing kita akan mengetahui titik-titik penyebaran. Dan rapat pemerintah pusat memutuskan dalam jangka pendek memperbanyak pasokan obat, oksigen, dan ketersediaan ruang perawatan intensif di rumah sakit. Kami sudah minta juga supaya TNI membuka rumah sakit lapangan. Sehingga jumlah rumah sakit ini akan, untuk ICU maksud kami khususnya, itu makin banyak terpenuhi. Sehingga akan mengurangi kesulitan untuk dapat tempat tidur. Paket obat ini akan menjangkau hampir 210.000 yang kasus aktif yang kita berikan. Dan ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Kami sudah proses mengimpor 40.000 ton oksigen liquid untuk kita gunakan ke depan ini. Vaksinasi salah satunya yang juga disampaikan Menko Luhut sebagai cara menekan penyebaran corona. Tapi kenyataannya, keinginan Presiden Joko Widodo meningkatkan vaksinasi 1 juta di bulan Juli belum bisa terlaksana. Merujuk pada data Senin 12 Juli kemarin, vaksinasi di Indonesia cuma 126.292 orang yang divaksinasi. Dengan rincian dosis pertama penambahannya 101.172 orang yang divaksin dan dosis kedua hanya 25.120 orang. Total yang sudah divaksin dosis pertama 36.368.191 orang dan dosis kedua 15.036.468 orang. Sementara total yang mesti divaksinasi demi mencapai kekebalan komunal adalah 181.554.465 orang divaksinasi. Belum terpenuhinya target vaksinasi harian klop dengan yang diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Badan Anggaran DPR. Indikator belum tercapainya target vaksinasi adalah dari 6,5 triliun rupiah dana vaksinasi yang disediakan, bahkan baru terpakai 5,8% saja. Sesuai dengan pusat dan daerah melalui dinas kesehatan sampai puskesmas. Kalau mengikuti itu, kita melihat kecepatannya tidak akan bisa lebih dari 300.000. Maka kemudian diputuskan oleh Bapak Presiden, TNI, Polri, dan BKKBN untuk dilakukan mobilisasi. Semua yang dipaparkan pemerintah kini ditunggu realisasinya oleh masyarakat, termasuk dana bansos yang kata Sri Mulyani sudah dialokasikan, tinggal dibagikan ke masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV.